Gue gak pernah pikiran gue bakal jadi penyanyi. Oh ya? Iya. Kayak itu ngalir aja. Cita-cita lo dulu apa? But what's your first priority? Gimana ya, gue mau berbicara prioritas, dua-duanya juga prioritas gue. Di film pertama itu gue juga langsung dapat awards. Awards apa tuh? Gue pernah cinlok gak? Hai guys! Hey, what's up guys? Welcome back to Zara Leila's channel. Jadi hari ini kita kembali lagi dengan konten kita yang ngobrol ngasal namanya. Namanya ngobrol ngasal. Ngobrol ngasal. Iya, dan di sini ada teman saya, Jevan. Perkenalkan nama saya Jevan Nathaniel. Ya bener, harus yang formal. Oh iya, hai guys. Yang formal. Kok lu hai guys formal? Itu formalnya gue. Oke, iya, oke. formalnya gue. Apa kabar? Baik. Gimana sekarang lagi sibuk apa? Sekarang ini kan selesai dari sinetron. Sebenarnya lagi fokus ke YouTube aja sih. Ceritain gimana bisa terjunnya ke dunia acting dan main film lain-lain gitu. Jadi awal-awal itu gue berawal dari kayak catwalk gitu loh. Model? Iya. Lu model? Iya. Serius? Serius. Tapi itu udah lama banget waktu kecil. Itu kayak umur 4, 5, 6 tahun gitulah. Ya kan, setelah melalui banyak proses itu akhirnya di umur 7 tahun baru terjun ke dunia film gitu. Nah, film pertama gue itu namanya Tampan Tyler, dan di film pertama itu gue juga langsung dapat awards. Awards apa tuh? Piala Maya. Gila. Ini kita harus applause dulu nggak, Bu? Harus applause. Jago. Applause, Kak. Lu kenapa pengen masuk di dunia entertain ini? Why did you want to? Sebenarnya kalau dibilang itu kemauan sendiri atau dipaksa orang tua, itu gue kemauan sendiri. Jadi dulu itu gue sempat nonton film yang namanya Real Steel. Kalau lu tahu ya, itu film tentang robot gitu ya. Pertarungan robot kayak dalam ring gitu. Jadi jatuhnya kayak boxing gitu sih, tapi itu robot. Jadi dikontrol gitu kan. Ya namanya anak kecil kan suka kan pasti kalau film-film yang kayak begitu kan. Iya. Dan enggak sih. Ya iya, gue sebagai laki-laki sih gue suka. Iya. Gue suka banget. Pokoknya genre gue memang action banget sih dari kecil kan. Terus ya, cowok sih. Terus jadi akhirnya gue ngelihat kayak lagi gimana? Mama aku pengen kayak gitu. Sumpah itu gue inget banget. Terus gue malah kayak setelah gue ngelihat film itu, di pertengahan film itu gue ngeliat kaca, habis itu gue kayak ngikutin acting mereka, ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kayak gitu ngerti. Kebayang kan? Enggak sih, tapi ya dibayang-bayangin. Iya, namanya anak kecil. Akhirnya dari situ gue ngomong gue pengen kayak begitu. Enggak, gue sih sebenarnya. Aku pengen kayak begitu mah. Nah, setelah dari situ akhirnya mama berjuang lah untuk mewujudkan cita-cita anaknya. Tepuk tangan dulu buat mama. Iya, dari situ akhirnya baru tuh mulai awal-awalnya dari model. Terus juga iklan, baru ke film gitu. In the young age nih menurut gue. Kan kita kan harus mengatur waktu ya. Maksudnya kerjaan, hobi, sekolah, segala macam. Iya. Dan menurut gue kan kita semua beda-beda ya. Kalau gue kan biasanya gue kerjaan ambilnya weekend. Tapi kan kalau sinetron segala macam kan beda kan, harus setiap hari. Iya. Itu lu gimana? Karena kemarin yang waktu 2 tahun itu, kan kita COVID ya. Kita COVID, jadi gue dikasih mes. Lu COVID 2 tahun? Enggak, maksudnya dunia kita lagi ada COVID nih. Jadi kan diperjelasin lagi. Dan setelah dari situ kan COVID tuh, gue jadi dikasih mes di lokasi syuting. Akhirnya gue nggak balik ke rumah, dan memang hidup di situ lah sama teman-teman yang lain juga, krunya juga nginep di situ. Digituin? Iya, jadi kayak misalnya kita dikasih 2 lantai gitu, kayak apa ya jatuhnya? Seperti hotel sih sebenarnya, motel. Iya, kan? Oke. Jadi pemain semuanya di situ, kru di situ. Kalau misalnya membagi waktu, paling kalau misalnya di sela-sela break kan, gue breaknya jam 12 tuh. Jam 12 sama jam 6. Sejam. Jadi di sela-sela itu gue mengerjakan pekerjaan sekolah gue deh. Kayak Gila, gitu. rajin Karena banget. kalau syuting kan, ya lu tau lah, lu paham lah, nggak terus-terusan kan kita kan. Iya. Pasti ada sela-selanya. Jadi paling kalau di sela-sela waktu, gue menyempatkan waktu untuk ngerjain sekolah gitu. But what's your first priority? Gimana ya, gue mau berbicara prioritas, dua-duanya juga prioritas gue. Oke, kalau harus milih satu, gue tetap sekolah.
Tetap sekolah. Sekolah karena pendidikan nomor 1. Gila. Tapi itu Ibu percaya tidak? Selama lu syuting, maksudnya syuting film, syuting sinetron segala macamnya itu, kan pasti dong kita harus interaksi sama banyak orang, kayak misteri segala macam. Lu pernah cinlok nggak? Sebenarnya kalau dibilang cinlok sih, nggak cinlok sih. Bukan pacaran ya, maksudnya kayak Iya. oh damn I like you gitu loh. Iya. Kayak I wanna be near you. Pasti. Tapi nggak harus pacaran, ngerti kan? Iya, sekedar kagum gitu kan. Iya. Gue kagum sama orang kalau di lokasi. Itu syuting apa tuh? Itu iya DJS ini karena 2 tahun kan. Iya sebenarnya kayak ya masa-masa puber lah, kita pasti suka-suka gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya nggak gue doang sih sebenarnya, banyak juga teman-teman maksudnya yang kayak kagum sama temennya. Wajar deh namanya manusia. Jadi tuh pas itu gue lihat abis liburan lo kalian di Bali sama pemain-pemain DJs yang lain, gimana tuh? Maksudnya after a long years bareng-bareng kerja-kerja terus akhirnya bisa liburan gitu, rasanya gimana sih? Seneng gak sih? Aduh kalau dibilang seneng sih pasti ya bahagia banget sih, karena kan kita 2 tahun kerja. Tapi gue jujur selama 2 tahun itu kebahagiaan gue selama 2 tahun dan juga pas liburan itu sama. Itu sama kenapa? Karena gue menjalani 2 tahun itu kerja sama teman-teman tuh enjoy banget gue. Kenapa gue bilang enjoy? Karena menurut gue aktivitas yang gue lakuin selama 2 tahun itu tuh gue nggak nganggep kerja loh. Jadi kayak aktivitas seperti hari-hari biasa aja. Dan biasa kalau misal kita udah selesai syuting, gue sama teman-teman tuh sering main, misalnya kayak main bola atau bulu tangkis, mungkin sepeda, lari, terus juga main PS. Banyak deh semuanya yang bisa kita lakuin di situ karena kita ya udah kayak rumah sendiri lah di situ. Jadi pastinya seneng banget, bahagia banget, dan menurut gue ini bakal jadi memori banget sih. Nah kalau gitu I have another question. Apa? Kesan-kesan 2 tahun. Oh yes. Apa tuh? Selama syuting bareng mereka ya? Ya, kesannya sebenarnya kalau dibilang kesan sih sebenarnya campur aduk. Senang iya, bahagia iya, terus juga terharu iya, terus sedih juga iya, semuanya sih. Jadi emang bener-bener gue ngerasa ini tuh udah menjadi kayak second family gue di 2 tahun itu gitu. Lo punya mimpi yang lo belum belum lo sampaikan? Sebenarnya kalau dibilang dream banget sih gue nggak ada. Tapi maksudnya yang harus gue kejar terus dan gue maintain terus sih dunia acting gue ini. Maksud gue belum ngerasa gue ini hebat banget. Jadi gue memang decide untuk tetap fokus di acting dan terus berkarya gitu aja sih sebenarnya. Tahu lagi dia tiba-tiba mendadak langsung serius gitu Bu. Tuh emang lu dari kecil emang pengen jadi aktor? Iya. Apa maksudnya ada impian lain kayak lo pengen jadi dokter, jadi pengacara gitu? Karena jujur gue gak pernah pikiran gue bakal jadi penyanyi. Oh ya? Iya. Kayak itu ngalir aja. Cita-cita lo dulu apa? Dokter. Dokter? Dia pengen jadi dokter hewan. Aneh kan? Tiba-tiba larinya langsung ke sini. Kalau dari dulu emang gue pengen jadi aktor. Gue tuh nggak ada kerabat, Zar. Jadi emang gue bener-bener reach my dream itu sendiri dan sama nyokap gue yang selalu bantuin dan nuntun gue. Jadi aktor. Makanya sampai sekarang gue bersyukur banget sama Tuhan. Gue udah dikasih jalan yang bener-bener kayak this is your way gitu, ngerti gak sih? Kayak ini track jalan lo ikutin aja terus. Before DJS was something, lu pernah expect nggak ada sesuatu? Kayak ini kan kayak bakal segede gini gitu. Iya kan 2022 ya? 2020 kan? Berarti udah lumayan lama kan? Did you expect kayak gila sinetron ini bakal booming banget nih? Gue udah nebak dan gue udah yakin. Gue udah percaya kalau misalnya ini bakal booming. Kenapa? Coba tanya kenapa? Kenapa? Karena gue nonton di situ. Karena gue nonton kan di semua stasiun TV. Kalau itu tuh ceritanya kayak orang tua semuanya, terus pernikahan segala macem, dan yang bagian anak-anak tuh gak ada, Zar. Yang anak-anak sekolah ya kan. Apalagi anak SMA ya. Anak SMA. Anak SMP, SMA lah. Iya, makanya sebenarnya DJS ini udah ngambil 2 market, SMP sama SMA. Gitu. Jadi bisa umurnya tuh nggak bisa nge-reach semuanya gitu. Makanya gue udah nebak, wah ini pasti bakal booming nih. Ini pasti bakal naik nih.
Makanya dari awal sih gue udah kayak semangat banget untuk main di project ini gitu. Lu kan juga nyanyi nih. Iya. Lu bisa main alat musik ya? Gue bisa gitar. Oh bisa gitar? Bisa gitar. Drum bukannya Enggak, gue nggak bisa drum. Gue bisa kahon juga. Sebenarnya kahon gampang sih, sebenarnya cuma pok gitu doang kan. Oh yang itu ya, gue tau. Tapi tunggu, itu lu gitar emang pengen apa kebetulan aja? Kayak ada gitar, oh ya udah gue belajar. Soalnya gue gitu. Awalnya itu sih sebenarnya dibilangin nyokap J, kamu kalau main gitar bagus loh, keren tahu. Ya kan, terus apalagi Maroon 5 kan sering tuh main pakai gitar, Justin Bieber juga kan, yang live-nya. Terus ngeliat iya keren juga, akhirnya coba berawal dari ukulele dulu. Gitu, akhirnya coba-coba C, G, akhirnya bisa deh. Oh gitu. Tapi gue nggak jago-jago banget sih. Tapi lu pengen perkembangin? Sekedar bisa aja sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi are you trying to find a new hobby? Apa ya? Nggak ada sih, masih sama kayak dulu. Kayak mau coba main golf, baseball, atau enggak baca buku? Enggak sih, baca buku kayak baca buku kayak nggak mungkin. Itu lu banget. Itu gue banget sih. Iya, itu lu banget. Tapi lu nggak mau cari hobi baru? Pengen sih sebenarnya. Kalau dibilang pengen sih pengen, tapi belum ketemu aja gitu yang pas. Lu bisa main golf? Bisa. Gue nggak jago sih, tapi bisa. Soalnya kebetulan opa gue kan golfer. Kayak golfer setia banget gitu. Terus akhirnya ya udah pandemi gini kenapa gue nggak nyoba? What's your genre of your music? Kalau Justin tuh apa sih? Pop ya dia? Pop. Berarti lu suka Justin ya? What's your favorite song of him? Semuanya. Gak bisa, harus pilih satu yang relatable, yang lu denger terus. Semuanya Zar, gak bisa. Gue gak semuanya juga sih. Hampir semuanya. Kayak Love Yourself, terus Sorry, Baby awalnya tuh gue paling suka banget Baby dulu ya, tapi sekarang kayak ya udahlah gitu. Tapi sekarang itu lebih suka Sorry, terus lagunya yang baru tuh yang Ghost, terus Peaches gue juga suka, Hold On juga gue suka, terus ya jadi banyak banget. Pokoknya itu deh guys. Kalau misalnya lu bikin lagu, lu mau duet sama siapa? Yang gue tahu penyanyi temen gue. Nggak boleh peres, nggak boleh peres. Nggak bener, serius. Nggak mau. Dia udah ngomong Za gitu. Iya, orang kayak Syafaro ya. Enggak, gue pengen coba sama lu, Zar. Gak mau. Ya ampun, sombong banget. Serius. Iya, serius. Kenapa? Kenapa? Karena menurut gue kesukaan musik kita tuh nggak begitu jauh ya nggak sih? Jauh kok. Enggak. Gue suka dangdut, lo suka Justin. Kan gue lihat musik lu yang Move It itu. Terus? Jadi gue ngerasa kayaknya ini soalnya agak sama gitu kan. Apalagi lu juga suka dance. Nggak suka gue. Suka Move It lu joget-joget. Itu kan kebetulan doang. Nggak ada kebetulan. Iya tante, dia emang aku suka peres tante. Enggak. Ini nggak peres. Lu lihat dong muka gue nggak buat. Gue real. Kan lu jago acting, jadi mungkin aja jago acting. Enggak, ini nggak acting. Pertanyaan terakhir. Okay. Next project yang harus patut ditunggui sama fansmu. Ya ini belum bisa diiniin, Zar. Belum proses soalnya. Belum proses. Jadi berarti project yang lu pengen buat di tahun ini. Oke. Jadi project gue adalah gue lagi buat semacam kayak program podcast gitu di YouTube gue. Ada Zara juga loh. Oh yang kemarin? Iya, namanya On Road. Oh itu baru? Ya itu baru. Jadi nanti tayangnya bakal di YouTube gue. Dan ini bakal menjadi sesuatu yang baru dan kemasan yang baru di YouTube gue. Yeay! Gitu. Resolution for this year? Ya ada sih, pokoknya yang terbaik aja deh. Dan belajar dari sebelum-sebelumnya gitu-gitu aja sih. Oke. Last question. Oke. Motivasi lu yang pengen lu ngasih tahu ke teman-teman semua. Mungkin di masa COVID ini kita mengalami banyak penderitaan dan juga kesusahan yang istilahnya banyak teman-teman yang sedang berjuang untuk usahanya, cita-cita dan segala macam. I just wanna say semangat terus, tetap positif,
kejar cita-citamu. Semoga anak muda Indonesia bisa terus berkarya dan menghasilkan yang positif hingga ke ajang internasional. Amin. Thank you Jevan Ya. udah mau ikutan ngobrol ngasal untuk episode kali ini. Oke. Thank you juga untuk teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Sama jangan lupa untuk check out his social medias. Apa aja tuh? Jevan Natanio, aku ada YouTube-nya juga, Jevan Natanio Di official. Yeay. Bye-bye. Bye. See you next video guys. Mwah.